Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah setia terus nontonin channel Arifan Project ini. Dan sekarang ada cara baru untuk support channel ini agar terus berkembang, yaitu dengan cara menggunakan super sticker. Nah, caranya cukup gampang ya. Kalian tinggal cari channel Arifan Project, kemudian pilih videonya dan cari icon super sticker. Nah, di sana kalian bisa donasi dari minimal Rp20.000. Nah, jadi caranya cukup simple, dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih, dan semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi seputar badminton buat kalian semua. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arya di channel Arifan Project. Nah, seperti janji saya sebelumnya, kali ini saya akan mereview sepatu dari Li-Ning yang terbaru ya, yang baru saja masuk Indonesia, yaitu Li-Ning Saga Light 6. Dan kebetulan ini saya pilih yang warna putih, dan size-nya sendiri seperti biasa saya pilih yang size 42 dengan panjang insole 26 cm. Nah, seperti biasalah kita akan bahas mengenai harga, bahan, teknologi, dan lain-lainnya. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke, pertama untuk harganya ya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol di kisaran harga Rp500.000 ya. Dan ini merupakan improvement yang menurut saya bagus ya dari Li-Ning Saga Light 5 sebelumnya, yang menurut saya nggak mencerminkan seri Li-Ning Saga Light ya kalau yang Li-Ning Saga Light 5 itu. Nah, untuk Li-Ning Saga Light 6 ini jadi DNA di bagian uppernya itu kembali lagi ke DNA-nya Li-Ning Saga ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bobot dari sepatu ini, dan ketika dipegang memang sepatu ini berasa ringan banget ya. Nah, yang kanan sendiri dia bobotnya hanya 296 gram, jadi ringan ya seperti itu. Dan yang kiri dia bobotnya hanya 295 gram, jadi beda 1 gram ya. Nah, jadi memang terbukti ya untuk bobotnya sendiri ini ringan, dan berasa sih pas dipegang seperti ini udah berasa dia sepatunya agak sedikit ringan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk bahannya sendiri. Nah, seperti yang terlihat di video ya, untuk bahannya sendiri di bagian toolbox areanya ya. Nah, untuk meshnya ini sama persis seperti mesh yang ada di Li-Ning Cloud SX2. Nah, buat kalian user Li-Ning Cloud SX2 pasti tahu feel dari meshnya ini seperti apa. Nah, jadi sama persis ya dari bahan di bagian meshnya. Nah, kemudian di bagian tool areanya ini seperti biasa dia digunakan bahan TPU hot melt yang agak sedikit lebih tebal seperti ini, yang fungsinya memang untuk menjaga durabilitas dari sepatu ini, dan tentunya untuk menjaga ujung-ujung jari kaki kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian di sisi bagian luarnya sama ya, dia menggunakan bahan mesh yang di cover oleh bahan TPU hot melt seperti ini ya. Nah, kemudian di sisi bagian belakangnya ini udah ada hook sepatunya seperti ini, dan di sisi bagian dalamnya sama sih. Untuk TPU hot meltnya ini nyambung ya dari sisi bagian depan ke belakang, kemudian nyambung ke sisi bagian tengah sini. Dan untuk meshnya juga sama persis, nggak ada perbedaan pola atau desain dari meshnya sendiri. Nah, kemudian untuk lidah sepatunya juga ini mirip banget sama lidah sepatu yang ada di Li-Ning Cloud SX2 ya, seperti ini sama persis. Nah, untuk tali sepatunya ini juga dual color seperti ini. Ini menyesuaikan sama warna dari sepatunya sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian insole-nya ya. Nah, untuk bagian insole-nya sendiri dia terbuat dari bahan EVA seperti ini, dan seperti biasa dia menggunakan insole yang sudah breathable dan berbentuk cup seperti ini ya. Dan untuk kainnya ini lumayan keset, tapi memang agak sedikit tipis ya, seperti itu. Kemudian untuk di spons di area top line. Nah, untuk spons di area top line ini memang agak sedikit tipis ya. Nah, ini jadi nggak terlalu tebel, tapi overall sih nggak mengganggu pemakaiannya sendiri ya, dan tetap terasa nyaman. Nah, kemudian di bagian heel counternya sendiri ini juga sudah ada TPU stabilizer ya. Nah, dia membulat di bagian sininya. Nah, ini berasa sih agak sedikit kaku ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri sebenarnya ini nggak ada perubahan sama sekali ya dari midsole yang sebelumnya. Jadi sama persis seperti ini.
feelingnya sama, empuknya sama, jadi nggak ada perbedaan sama sekali ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian outsole-nya juga sama persis ya, kecuali memang di sini dia ada dual color ya. Jadi yang sebelumnya itu biasanya dia satu color ya, seperti itu. Nah, jadi untuk patternnya ini sama persis, ketebalannya juga sama persis, jadi nggak ada perbedaan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai teknologinya. Nah, untuk teknologinya sendiri juga sama persis sih dari seri sebelumnya ya. Jadi memang untuk fokus upgrade-nya itu memang di bagian uppernya ya. Jadi cuman berbeda desain di bagian uppernya, yang mana memang ini jauh lebih baik dari Li-Ning Saga LED 5 sebelumnya ya, seperti itu. Nah, untuk teknologinya sendiri seperti biasa di bagian uppernya ini dia menggunakan teknologi perfect fit upper yang membuat sepatunya akan terasa nyaman, terasa fit di kaki kalian karena memang didesain sedemikian rupa untuk mengikuti kontur kaki kalian. Jadi Li-Ning Saga LED ini juga udah support wide fit ya, atau karakter kaki lebar. Jadi pasti nyaman lah ketika digunakan untuk tipe-tipe kaki orang Indonesia yang sebagian besar lebar di sisi bagian depannya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi breathable mesh-nya juga untuk menjaga airflow di dalam sepatu ini tetap baik sehingga membuat kaki kalian akan terasa adem dan lebih nyaman lah ketika menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau di bagian midsole-nya sendiri tentunya dia menggunakan teknologi Cushion sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya ini masih berbentuk flat seperti ini ya. Jadi untuk sepatu Li-Ning Saga LED ini memang enaknya digunakan oleh tipe-tipe pemain agresif ya, dan suka serobot sana serobot sini, dan juga punya pergerakan yang lincah ya. Dengan midsole yang flat polos seperti ini dan juga dengan stabilitas sepatunya ini, jadi ini bisa mendukung movement kalian buat kalian yang suka main agresif seperti itu. Nah, kemudian di bagian midfoot area-nya sendiri ini sama persis juga seperti seri pendahulunya ya, jadi nggak ada perbedaan teknologinya sama sekali. Nah, di bagian midfootnya ini dia ada stabilisernya seperti ini. Nah, ini keras ya, dan ini akan membuat sepatu ini berasa lebih stabil ya, dan juga bisa mendukung gerakan kalian ya, terutama buat kalian yang suka main agresif seperti itu. Nah, dengan sepatu ini memang kaki kalian akan berasa disupport, dan juga dengan adanya teknologi ini tentunya akan membuat kaki kalian terhindar dari resiko cedera dan juga meminimalisir twist pada kaki kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian rubbernya sendiri seperti biasa terbuat dari bahan rubber non marking dengan teknologi Max Grip Sole dari Li-Ning. Nah, jadi memang untuk rubbernya ini enak banget sih ketika dipakai di lantai karpet dan di lantai keramik. Jadi saya udah coba dua-duanya, dan untuk gripnya ini memang benar-benar menggigit ketika digunakan di lantai keramik dan juga di lantai karpet ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk detailing dari sepatu ini, untuk harga, bahan, dan juga teknologinya secara keseluruhan. Nah, sekarang saya akan coba sharing pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini. Untuk feel-nya itu seperti apa? Oke, pertama tentu di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya, jika kalian sudah pernah pakai Li-Ning Saga LED sebelumnya ya, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari feel-nya, kecuali memang dia berasa agak sedikit lebih lentur dari Li-Ning Saga LED 4 dan Li-Ning Saga LED 5 ya, seperti itu. Jadi feel di bagian toe box area-nya ini jadi lebih enak dan juga lebih nyaman ketika kalian jinjit ya, seperti itu. Jadi berasa lebih lentur lah sepatunya, dan juga sepatunya ini yang paling adem ya kalau dari seri-seri sebelumnya, kalau menurut saya pribadi ya, seperti itu. Nah, untuk feeling fitnya sendiri, untuk kenyamanannya sendiri kurang lebih sama, tapi memang untuk spons di area kaki ini untuk Li-Ning Saga LED 6 ini agak sedikit lebih tipis ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk insole-nya sendiri sama persis ya, nggak ada perbedaan dengan Li-Ning Saga LED 4 dan juga Li-Ning Saga LED 5. Jadi sama-sama adem, sama-sama keset, dan juga sama-sama empuk ketika digunakan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk lebarnya sendiri di bagian depan, di bagian toe box-nya ini juga sama ya, dan tetap konsisten dari seri-seri sebelumnya ya, seperti itu. Jadi di bagian uppernya ya kurang lebih sama ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau di bagian midsole-nya sendiri juga nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya.
untuk feeling empuknya itu sama, stabilitasnya sama, dan juga untuk grip di bagian outsole atau di bagian rubbernya ini juga sama persis dari seri-seri sebelumnya, karena memang secara overall itu nggak ada perubahan kecuali memang perubahan warna ya seperti itu. Jadi untuk feeling midsole-nya itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi yang signifikan berubah itu memang cuman di bagian desain uppernya sendiri, yang mana memang desain Li-Ning Saga LED 6 ini kalau menurut saya pribadi jauh lebih keren dari Li-Ning Saga LED 5 sebelumnya. Dan sebenarnya untuk Li-Ning Saga LED 7 pun ini udah keluar ya, dan mungkin akan masuk Indonesia ya, mungkin 3-4 bulan atau 5 bulan lagi akan masuk ke Indonesia untuk yang Li-Ning Saga LED 7, dan perbedaannya juga nggak terlalu signifikan lah di bagian uppernya, cuman berbeda di bagian meshnya seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini. Jadi overall sih memang perbedaan yang signifikan memang cuma di bagian fleksibilitasnya sendiri, yang memang sepatu Li-Ning Saga LED yang terbaru ini jauh lebih lentur dari seri-seri sebelumnya ya seperti itu. Nah, sisanya itu sama persis seperti seri sebelumnya, jadi nggak ada yang terlalu berbeda. Jadi buat kalian yang sudah biasa pakai Li-Ning Saga pasti tahu feel-nya itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa kekurangan yang saya temukan di sepatu ini ya. Pertama, karena memang dia warnanya putih, itu pasti cepat kotor, dan biasanya sepatu Li-Ning yang warna putih itu agak sedikit cepat kekuning-kuningan ya kalau dipakainya itu udah lama. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal ya juga yang menjadi concern saya, terutama di bagian rubber dan di bagian sisi dalamnya sini. Nah, jadi setelah dipakai sekitar kurang lebih 4 kali, nah di bagian sisi dalamnya ini ya yang sering bergesekan ini memang udah ada aus seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian rubbernya ya, terutama yang warna putih, dan saya sendiri memang agak sedikit skeptis dengan rubber yang warna putih seperti ini, karena memang pengalaman saya pakai sepatu Li-Ning dengan rubber warna putih ini memang agak sedikit lebih cepat aus ya, dan ini cuma dipakai 4 kali ya, jadi dia udah ada yang aus seperti ini. Nah, jadi itu kekurangan yang saya temukan di sepatu ini ya teman-teman. Nah, jadi demikian saja ya untuk review dari sepatu ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjawab rasa penasaran kalian mengenai sepatu Li-Ning Saga LED 6 yang terbaru ini. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.